Selamat siang kepada Pak Jamaluddin selaku dosen kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Horensi Giovanni dengan NIM 2019-140-117 D4 Perhotelan Sudirman, Jakarta. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang 9 unsur bisnis model kanvas. Saya memilih usaha bagian makanan, lebih tepatnya di kue kering atau cookies, karena saya ingin melestarikan usaha yang sudah dijalankan oleh keluarga saya. Yang pertama adalah customer segment. Yang menjadi segmen dari usaha saya ini adalah demografis dan geografis. Geografisnya adalah yakni para pelanggan atau customer yang tinggal di daerah Jakarta dan Jabodetabek sekitarnya, dan juga kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, Bali, dan lain-lainnya. Sedangkan demografisnya adalah para pelanggan yang berusia kisaran kurang lebih 20 tahun hingga 60 tahun. Yang kedua adalah value proposition. Pada unsur kedua ini, kami tidak hanya menambah variasi pada produk kami, melainkan juga kami membuat kue kering atau cookies ini tanpa menggunakan bahan pengawet, dan juga kami mempertahankan kualitas rasa dengan menggunakan bahan-bahan yang premium sehingga rasa akan tetap terjamin. Harga yang kami jual pun cukup lumayan relatif premium, kisaran harga 100.000 hingga 175.000 dengan ukuran 500 gram. Kami juga menjual produk cookies ini dengan berbagai variasi, seperti kita juga bisa mengirimkan hampers kepada sahabat-sahabat terdekat dan rekan-rekan terdekat dalam merayakan hari raya besarnya. Dan juga kami juga menjual melalui online dan juga offline. Yang ketiga adalah channel. Pada unsur ketiga ini, produk yang saya jual menggunakan channel langsung dan tidak langsung. Kalau misalnya channel langsung, di mana konsumen dapat datang langsung ke tempat untuk melihat proses pembuatannya agar meningkatkan rasa kepercayaan kepada konsumen supaya konsumen tetap bertahan pada produk kita. Sedangkan channel tidak langsungnya, kami menjual lewat situs online e-commerce dan juga media sosial seperti Gojek, Grab, dan juga WhatsApp, dan juga Instagram dan TikTok, dan juga yang selanjutnya akan kita bangun di Shopee. Yang keempat adalah customer relationship. Pada unsur ini, hubungan antar penjual dan pembeli sangatlah penting agar konsumen menjadi pelanggan tetap atau pelanggan setia kami. Pada unsur keempat ini, kami juga memberikan tester kepada para pembeli atau para konsumen yang datang langsung ke toko, supaya meyakinkan mereka rasa saat tester dan saat mereka nanti membeli itu akan sama. Dan juga saya sebagai owner dalam usaha ini juga akan terjun langsung untuk berkomunikasi secara langsung kepada para customer atau para pembeli untuk menampung saran dan keluhan dari mereka supaya usaha yang saya jalankan ini dapat berkembang dengan lancar dan kedepannya akan lebih maju lagi. Kami juga memberikan diskon untuk para pelanggan yang membeli paket kami dan juga memberikan free ongkir untuk ke tempat tujuan mereka. Yang kelima adalah revenue stream. Unsur ini adalah gambaran penghasilan yang didapat dari penjualan cookies. Sumber pendapatan kami didapat dari aset sale pada musim sebelumnya yang dijadikan modal untuk musim sekarang. Tipe revenue stream saya adalah transaction revenue, yakni didapat dari pembayaran produk oleh konsumen. Pemasaran yang saya lakukan melalui via WhatsApp bisnis, Line, Instagram, dan TikTok yang dilakukan oleh saya sendiri selaku owner dari produk cookies ini. Unsur yang keenam adalah key resources. Key resources yang saya
jalankan dalam usaha saya. Yang pertama adalah physical dan yang kedua adalah human. Yang pertama adalah physical. Dalam usaha saya ini saya memiliki beberapa mesin mixer dengan ukuran sedang, kecil dan besar. Dan juga saya memiliki oven gas sepanjang 120 cm dan memiliki 30 loyang untuk kue kering. Sedangkan human, pegawai yang saya miliki saat ini adalah berkisar sekitar 3-5 orang. Sedangkan bila overload dalam orderan kami bisa mencapai hingga 7 orangan. Yang ketujuh adalah unsur key activities. Unsur yang ketujuh ini dimulai dengan mengoven tepung terigu untuk menurunkan kadar air dalam tepung terigu tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan proses buah untuk menjadi selai. Buah yang digunakan untuk selai harus dimasak dengan api kecil supaya mereka bisa matang merata. Selain proses tersebut, untuk menjaga kehigienisan dalam membuat kue kering ini, kami juga menggunakan sarung tangan agar menjaga kebersihan dan tetap lezat dan sehat untuk sampai ke tangan konsumen. Yang kedelapan adalah key partnership. Pada unsur kedelapan ini, saya juga menjalin hubungan kepada mitra non pesaing yang menjual produk saya, seperti saya menawarkan ke PT-PT untuk menjadikan kue kering saya ini sebagai hampers untuk para karyawannya. Dan juga saya juga mempromosikan kepada JNE sama juga untuk membagikan hampers untuk para karyawannya dan juga rumah sakit dan juga teman-teman saya lainnya. Ini adalah yang terakhir. Bagian terakhir dalam bisnis ini, model kanvas adalah cost structure. Ada unsur yang ke-9. Pada unsur terakhir ini, saya lebih menekankan pada value driven, yakni kami lebih mementingkan keunikan rasa yang akan menjadi nilai plus dalam usaha yang sedang saya jalankan. Sedangkan variabel cost-nya yang ada di dalam usaha saya, yakni seperti pembelian bahan baku untuk produksi seperti tepung terigu, gula, telur, mentega, butter, keju, nanas, gas, listrik, dan air, dan juga telepon. Selain value driven dan variable cost, dalam unsur ini juga mempunyai fixed cost. Dalam usaha saya adalah saya menggaji para karyawan saya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.